Shalom, bersama saya Pendeta David Sibi. Kita ingin belajar bersama pelajaran Sekolah Sabat bagian yang keempat, pelajaran yang keempat yang berjudul Satu Perjanjian Kekal. Satu Perjanjian Kekal. Pelajaran ini didasarkan pada Kejadian 17 ayat yang ke-7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian antara Allah dan Abraham. Perjanjian yang kekal, dengan kata lain, perjanjian yang tidak pernah berubah-ubah. Ada panas, ada dingin, ada makmur, ada ketidakmakmuran, perjanjian Allah tetap berjalan. Bicara tentang perjanjian yang kekal ini, dalam pelajaran ini dikisahkan bahwa Allah memanggil Abraham keluar dari tempat kediamannya dan berencana untuk menetapkan melalui hambanya yang setia, yaitu Abraham, akan datang satu umat yang mana Allah bisa percayakan pengetahuan tentang dirinya sendiri dan memberikan keselamatan. Dan memberikan keselamatan kepada bangsa yang mau menurut. Tuhan tidak membiarkan dunianya tanpa pengawasan, atau meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Dan itulah pelajaran sepanjang minggu ini. Kita pelajari tentang siapa nama Allah itu. Apakah arti nama itu? Apakah arti penting dari nama-nama Allah yang digunakan untuk memperkenalkan dirinya sendiri kepada Abraham? Apakah nama-nama yang dia gunakan untuk memperkenalkan dirinya sendiri? Dan mengapa Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham? Mengapa nama-nama itu penting dalam perubahan ini? Apakah syarat-syarat atau kewajiban yang melekat pada perjanjian itu? Kira-kira inilah yang akan kita pelajari sepanjang pekan ini. Yahweh dan perjanjian Abrahamis, atau Allah dan perjanjian Abraham. Nama erat kaitannya dengan karakter atau perilaku orang itu. Jadi ketika kita mendengar nama-nama yang disebutkan tentang Allah atau Yahweh yang kita sudah kenal, maka sudah pasti kita akan mengingat karakter Yahweh, karakter Allah, nama Allah itu. Ketika kita mendengar nama disebutkan, nama siapapun itu. Dulu kita kenal, waktu saya masih kecil, kalau dengar ada seorang bapak yang dipanggil Buang. Nama Buang. Kenapa ya namanya Buang? Oh, ternyata menurut kisah orang tua, waktu kecil mungkin dia sakit-sakitan, jadi dia dibuang. Nama dibuang, nama Buang. Buktinya dia sudah menjadi orang tua, umur yang panjang. Kalau kita mendengar nama tentang Yudas, apa karakter dari Yudas? Dan tidak ada orang tua ingin memberikan nama Yudas. Dengar nama tentang Martin Luther, dengar nama tentang Dorcas, dan yang lain sebagainya, kita akan ingat bahwa nama-nama ini dekat dengan atau terhubung dengan idealisme, watak mereka, dan tindakan mereka. Begitu pula dengan nama-nama lain, seperti nama David, nama Paulus, nama Markus, nama Nikodemus, dan lain sebagainya. Tetapi lebih penting yang kita lihat di sini tentang YHWH, yang ditulis sebagai nama Tuhan dalam huruf besar semua dalam versi King James Version. Ini adalah nama Allah tentang Yahweh, di mana Kejadian 15 ayat 7 mengatakan, Akulah YHWH yang membawa engkau keluar, yang membawa engkau keluar. Nama Yahweh atau nama Aku adalah Aku, Keluaran 3 ayat 14. Seterusnya menjelaskan, jadi bukan siapa-siapa atau bukan tidak diketahui, tetapi jelas sudah bahwa Allah
Yahweh atau YHWH itulah yang membawa keluar dan menuntun Abram ke tempat di mana Allah akan tunjukkan. Membawa keluar dari Ur Kasdim. Yahweh adalah nama pribadi Allah yang maha kuasa. Dan manakala kita berpikir dan mendengar nama Yahweh, di sana sudah pasti sifat atau karakter daripada nama itu otomatis akan muncul dalam pemikiran kita, yaitu kasih, kebaikan, dan pemeliharaan atau ketakutan, kekerasan, dan disiplin yang mana yang ada melekat di atas nama yang kita sebutkan. Selain itu, nama Allah yang lain ada El Shaddai. El Shaddai yaitu Allah yang maha kuasa. El bicara tentang El, kata El adalah Elohim, itu Allah, dan Shaddai adalah maha kuasa. Singkatnya, penyertaan Allah yang maha kuasa ini dalam kisah daripada Abraham ini, bahwa di usia 99 tahun Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah." Kejadian 17 ayat 1. Allah menunjukkan bahwa kalau engkau mengakui aku adalah Allah yang maha kuasa, hiduplah tidak bercelah di hadapan Allah. Luar biasa. Apakah kita mengakui Dia adalah Allah dan kita melakukan hal-hal yang terhormat di hadapan Allah, yang tidak menyakiti Dia, tidak memalukan namanya? Allah maha kuasa. Kalau kita percaya, mengapa kita sibuk dan mencari hal yang lain? Bukan kepada Dia kita gantungkan hidup kita. Bagaimana dengan saya dan Anda? Apakah kita berkeinginan mencari Tuhan, Allah, El Shaddai itu di dalam kehidupan kita? Jangan hanya sampai kita batas menyanyikan El Shaddai, El Shaddai, tetapi kita tidak pernah datang mencari Dia di dalam kehidupan ini. Dalam pelajaran tentang Abram menjadi Abraham, berubah nama dari nama Abram menjadi Abraham, di sini ditujukan bahwa nama arti Abram tadinya sudah bagus bapa yang ditinggikan, tetapi Allah punya rencana indah yang lebih besar, yaitu Abraham, atau dengan arti bapa dari satu bangsa yang besar, atau bapa segala orang yang percaya. Dari satu nama Abram menjadi Abraham, dari satu keluarga kecil menjadi satu bangsa, asalkan percaya kepadanya. Dan Abraham sudah menunjukkan kesetiaannya untuk percaya kepadanya. Perubahan nama adalah menunjukkan karakter. Perubahan, apakah nama kita ada menunjukkan satu karakter perubahan di dalam kesetiaan menurut kepada Allah, kepada El Shaddai itu, kepada Yahweh itu? Karena nama-nama lain seperti Yakub, Yusuf, Daniel, Paulus, Nikodemus, dan banyak nama Dorcas dan lain segalanya menunjukkan bahwa mereka itu menunjukkan karakter kesetiaan penurutan mereka kepada Allah. Dan kalau kita mau berhasil dalam satu perjanjian kekal ini, maka kita harus mengingat akan langkah-langkah perjanjian Allah ini, di mana Allah sudah menunjukkan kasih setianya dalam perjanjian Allah ini kepada Abraham. Dia nyatakan dengan mendatangi Abraham, memberikan dia perintah, dan kemudian memberikannya sebuah janji. Cara pendekatan Allah kepada Abraham ini juga Allah sudah tunjukkan kepada kita di akhir zaman ini. Allah sudah datang melalui Yesus Kristus, dan Dia sudah memberikan perintah untuk turut hukum-hukumnya, dan janji yang percaya diselamatkan. Secara simbolis, dalam perjanjian ini kita harus lihat bahwa kalau ada penurutan pada ketentuan-ketentuan yang diberikan, yang disepakati, maka kebahagiaan akan menjadi bagian kita. Tujuan utama dari perjanjian Allah, dalam langkah-langkah perjanjian Allah dengan Abraham, tidak lain adalah kerinduan dan cara Allah untuk menyelamatkan semua manusia berdosa.
Allah tidak membiarkan dunia ini dengan tidak ada harapan, tetapi Allah memberikan satu pengharapan yang besar dengan cara beriman kepada Yesus. Dari langkah-langkah ini maka kita akan datang kepada kewajiban-kewajiban perjanjian. Agar perjanjian itu kekal, kewajiban di sini adalah Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ada 3 hal dari kewajiban-kewajiban perjanjian ini dapat terlaksana, yaitu pertama, tidak ada pengecualian dengan perjanjian Allah bersama Abraham. Yang kedua, bertindak dengan benar terhadap perjanjian yang kekal. Dan yang ketiga, menuruti Allah dengan iman. Sederhana. Datang, percaya, turut dengan iman. Karena iman dan perbuatan muncul dalam satu persatuan yang erat. Seharusnya inilah yang kita lakukan. Beriman akan timbul langkah penurutan. Tidak ada iman akan tidak ada perbuatan. Tidak ada iman, tidak akan ada perbuatan. Karena sudah pasti hal ini dapat kita lakukan akan perjanjian itu digenapi. Tidak dapat digenapi tanpa ada penurutan. Tidak akan ada satu bangsa keturunan Abraham bila mana Abraham tidak bertindak, tidak menurut, keluar dari tanah Ur Kasdim, percaya kepada Allah. Tidak akan jadi satu bangsa yang besar yang akan diselamatkan bila Abraham tidak memenuhi perjanjiannya, janjinya untuk menurut dan mau membawa anaknya Ishak untuk dikorbankan. Karena itu, sudah pasti kalau kita melanggar perjanjian, sudah pasti kita yang akan dirugikan. Sebagai kesimpulan, mari kita lihat bahwa panggilan kepada Abraham juga menjadi panggilan bagi saudara dan saya di akhir zaman ini. Sekali lagi, pelangi adalah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Pelangi kasih itu adalah perjanjian yang kekal Allah. Perjanjian kekal Allah bagi kita yang mau datang, bagi saya dan saudara di zaman ini. Karena kita harus ingat bahwa kalaupun di perjanjian lama ada perjanjian tentang sunat yang harus ditaati oleh Abraham dan seisi rumahnya, demikian pula kita pun sekarang janji itu adalah digantikan dengan sunat hati atau beriman kepada penurutan kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sederhana pelajaran kita pada pekan ini, intinya adalah apakah kita beriman pada Yesus sekarang ini? Apakah kita mau menurut dan apakah kita mau berjalan pada perjanjian yang kekal? Berapa banyak yang tidak percaya? Berapa banyak yang mau menurut Yesus? Akhirnya kita akan menerima janji atau hasil dari penurutan kita itu. Oleh karena itu Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tidak bertentangan janji ini, ajakan ini dengan Kejadian 17 ayat 7. "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Akhir kata yang boleh saya katakan, Allah memanggil Abraham ke dalam satu hubungan khusus dengan dia. Satu hubungan yang menyatakan rencana keselamatan dunia. Apakah kita merasa panggilan khusus itu juga pada masing-masing kita sekarang ini? Bagi keluarga kita, bagi jemaat kita, sehingga kita dapat memiliki iman pada Yesus dan dapat berbuat menurut dalam perjalanan kewajiban-kewajiban untuk menurut hukum-hukum Allah, sehingga perjanjian yang kekal akan terus kita pegang, dan hasil dari perjanjian itu, keselamatan yang kekal, kita dapatkan sekarang dan hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.